di awal tahun, yaitu man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Jadi barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dapat diartikan bahwa kemarin ini boleh saja dalam hari itu, boleh juga minggu itu, boleh juga bulan itu, boleh juga tahun itu. Jadi tergantung kita persepsi mana yang kita ambil ini. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kita di kantor kita ini, alhamdulillah baru minggu pertama sudah banyak perubahan. Dari segi bangunan fisik sudah banyak perubahan. Itu sebelum kita masuk hari itu kita sudah mulai merubah yang ada. Jadi kalau kita sekarang melihat ini orang sudah banyak perubahan mulai dari depan sampai samping kiri kanan pintu itu, berarti sudah ada perubahan, berarti sudah lebih baik daripada hari kemarin. Selanjutnya hadis ini mengatakan wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maktubun. Jadi kalau kelakuan kita, kalau pekerjaan kita pada hari-hari atau tahun yang lalu sama dengan tahun ini, maka itu kita termasuk orang yang merugi. Jadi baik kita ini pegawai, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang kita lakukan tahun lalu, kemudian kita koreksi apa yang kurang. Yang baik kita lanjutkan, kalau ada yang kurang, mari kita tingkatkan kita punya kinerja. Tingkatkan kita punya kinerja supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Jadi kalau kerja kita sama dengan tahun lalu dengan tahun ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Nah, kemudian lanjutan hadis ini menyatakan wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kalau kinerja kita tahun lalu lebih baik daripada yang untuk hari ini atau esok ini, itu termasuk orang yang celaka. Janganlah kita termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kerja kita ini tetap bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ingin saya sampaikan bahwa setiap hari Senin kita selalu mengucapkan integritas. Nah, perlu kita tanamkan dalam hati kita ini. Apa kita sudah paham itu, ucapan itu, mana integritas itu. Jangan sampai hanya di bibir, tidak sampai di hati, dan tidak sampai dikerjakan. Itu yang perlu kita sampaikan. Karena mudah sekali kita ucapkan. Sebab integritas ini ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah istiqamah dalam istilah dalam agama kita. Kemudian as-siddiq adalah kejujuran, yaitu konsisten dan jujur. Itu yang dituntut dalam integritas ini. Dan kemudian setelah dibaca dan juga akan menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini adalah perjanjian yang tertulis yang harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, itu akan bersedia dihukum, menanggung resiko. Jadi mari kita tanamkan baik-baik dalam hati kita apa yang selalu kita ucapkan setiap hari Senin itu. Kita harus tanamkan, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, kemudian laksanakan dengan apa syaratnya itu. Ada dilaksanakan dengan tubuh kita. Nah, kemudian di dalam melaksanakan tugas sehari-hari ini, di samping kita tetap menjaga integritas kita, kemudian kejujuran. Jadi kalau ada orang masuk kita sudah terpasang di luar itu zona integritas. Jadi kalau ada orang paham integritas itu berarti menyatakan bahwa orang yang ada di dalam inilah orang yang baik-baik semua. Orang yang baik semua. Sebab zona integritas berarti kita masuk wilayah orang yang melaksanakan kejujuran dan konsisten dalam melaksanakan. Nah, sehingga di bawah juga itu ada ditulis konsisten dalam perubahan dan pola pikir. Yang paling sulit kita rubah adalah pola pikir ini. Itu yang paling sulit kita. Kalau masalah merubah fisik itu bangunan itu gampang. Tetapi pola pikir kita ini kadang kita ucapkan tapi tidak bisa dilaksanakan. Ini yang perlu kita selalu renungkan. Setiap kita mengucapkan integritas, kemudian kita
sukan di dalam hati kita, benarkah saya ini orang yang sudah berintegritas dalam tugas saya sehari-hari. Sebab kalau kita mengucapkan ini, lantas kita tidak melaksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Mendapat dosa sebagaimana sabda sebagaimana di dalam Al-Quran pada surat As-Sad yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini yang kita khawatirkan ini, kita selalu mengucapkan kita, kemudian kita tidak melaksanakan, maka kita akan kena. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andos Adaming SMH atas materi pembinaan mental yang dibawakan pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembinaan oleh Ketua